tunjukan sama lo. Iya. Up. Masuk kaki situ, baru sekolah. Coba lagi. Tuang lagi. Nah, masuknya di siko. Oh, di siko. Ya, larinya. Siko bisa. Siko bisa. Pecahnya ke situ. Buang karo. Buang. Buang karo. Sesanggat deh. Kecil kok. Ibu kaki di siko, tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Tak salah. Tuh bului. Putar badan anggo. Tua. Patahnya kan. Patahnya kok. Kalau diputar kamu putar lek. Putar. Tua. Nah. Lapang tuh. Nah, lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Busana Ambo di mana saja berada. Salam sesama pecinta seni dan tradisi silat.
Pada siang ko ambo kedatangan tamu Rahmat Koto. Beliau ko adalah salah satu pecinta silat seni dan tradisi Minang, yang mana ilmu bela diri silat didapat oleh Rahmat Koto secara turun-temurun. Pastinya dun sana tidak sabar lagi siapa nan sabana Rahmat Koto. Ya Rahmat. Oh jadi tinggal di Siko di mana Rahmat? Di Jalan Nangka. Di Jalan Nangka. Jadi kalau kampung di mana kok? Kalau kampung kayak aslinya Kurang Lawang. Asli Lawang ya. Lawang. Jadi Rahmat marantau ke Pekanbaru kok saya gitu. Semenjak apa tahun 2002. 2002 marantau pindah ke Pekanbaru. Pekanbaru tahun 2002. Kesibukan sehari-hari? Sehari-hari Interior lah ya. Itu mencari nafkah secara halal lah. Kemudian Rahmat adalah salah satu pecinta seni bela diri silat. Kenapa Rahmat itu suka di silat? Apa enggak bela diri? Dulu ya waktu ambil SD di kawan itu aku guru silet. Guru silat. Jadi ini belajar silet lagi sama bapaknya. Iya. Jadi nak tuh kawan. Belajarnya lah Hambo sebagai kawan yang bertangga kawan. Di situ Hambo mengenal silet tradisional. Ada silet tradisional. Menjadi itulah hobi gitu silet tradisional. Karena hobi ya. Karena hobi. Hobi dan kecintaan. Karena kecintaan tadi itu. Karena hobi itu kan karena ada kecintaan. Iya. Ya kalau ndak kita mempertahankan siapa lagi. Ya tentu hendaknya kita dun-sanak kita yang lain tentunya bisa mencintai kesenian dan kebudayaan kita. Sama kita lestarikan biar ndak hilang semakan zaman. Jadi kalau boleh Hambo bertanya, semenjak tahun berapa tuh tamat Rahmat mulai latihan silat raja-raja silat? Kalau enggak salah tahun-tahun sekitar tahun 90-an lah. Tahun 90-an ya. 95 96 lah. Sampai kini ya. Tahun 90-an lah. Ya, sampai kini lah. Tak cukup lama lah. Cukup memakan asam di garam lah. Meramatlah kama-kama gitu. Ya. Mudah-mudahan pengetahuan tentang silat itu tambah lama tambah meningkat, tambah lama tentunya bertambah mendalam. Dengan bertambahnya muawa tentu sudut pandang tentu bertambah besar, ya kan? Kalau Rahmat ini bisa dikatakan tua lun muda lah terlampau. Kecil muda tidak lain, kecil buahan dulu, ya kan? Iya. Jadi apa pesan moral dari Rahmat untuk dun-sanak itu yang mendengar kau tentang silat kau? Pesan moral Rahmat itu bagaimana? Pesan moral bagi Ambo itu kalau bagi yang masih belajar silat, jangan sampai lo guru labi lo rokok sebutui karena murid ambil tibo. Jangan sampai lo guru sama guru belajar silat. Iya. Udah pas guru tibo, murid-murid lado sasaran. Itu pasaran. Itu bahasa. Jadi untuk menghormati guru itu, dengan itulah sekurang-kurangnya untuk menghormati guru awak. Ya, menghormati ilmunya. Nampak kesungguh-sungguhan awak untuk belajar. Tuh. Jangan sampai pulau belajar silat rokok guru taisok pulau Jawa. Itu yang paling utama. Iya. Oke lah. Misalnya Ambo di mana saja berada, itulah bincang-bincang Siki Ambo bersama pecinta silat seni dan tradisi Minang.
Sekian dulu. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.